Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dengan Pak Admiral. That's good, Ustaz, Boski. udah siap bertempur ini insyaallah. Itu jam berapa di sana sekarang Pak? Jam 8 ya? Jam 8. Jam 8 pagi, matahari belum terbit ya. Karena matahari terbitnya jam... Udara berapa derajat? Oh enggak, Minus 20. panas. Minus 17 sekarang. Minus 17. Insyaallah. Ini masjid, kelilingnya masjid salju semua ya. Salju semua, benar. Jadi kita insyaallah mau siap-siap. Baru selesai sarapan, mau mulai. Jadi nanti kita kumpul rame-rame Ustaz. Insyaallah Ustaz bisa nyampaikan doa bersama ya. Untuk kita bersama. Oke. Jadi kegiatan hari ini apa aja nih rencananya? Kita mau demolition karena sebelum bisa mengerjakan untuk renovasi, jadi harus dibongkar-bongkar dulu. Kemarin kita sudah meeting dengan kontraktor, jadi dia udah kasih tunjuk ini yang dilepas, semuanya yang dilepas sudah dikasih arahan. Jadi untuk menghemat biaya, at least apa yang kita bisa kita kerjakan. Kalau yang berlebih sensitif itu profesional yang ngerjakan. Yang orang yang penting. Jadi pembangunannya atau renovasi masjidnya kita mulai hari ini gitu ya. Kita mulai hari ini insyaallah. Ini kick off Ustaz ya. Jadi acaranya dari jam 8 sampai jam berapa nanti rencana? Sampai mungkin sampai maghrib. Kalau volunteer kita kerjanya all out, mungkin mudah-mudahan cepat selesai. Kalau tidak, kita sekarang masih hari Sabtu, besok masih bisa dilanjutkan. Jadi semua. Kalau udah kick off, ada harapan Ramadan udah bisa menggunakan sholat. Insya Allah, cuman kemarin itu tanggal schedule-nya tanggal 22 Februari, tapi kita nggak begitu positif yakin, karena biasanya kalau winter ini banyak sekali halangannya. Mungkin order materialnya, supply-nya segala macam. Jadi kita sangat berharap Idul Fitri atau seminggu 10 hari sebelum Ramadan berakhir. Mudah-mudahan insya Allah. Iya. Berarti 30 hari Ramadan belum bisa dipakai untuk sholat. Belum bisa. Iya, dibawa sana terus balikin lagi sih. Kita udah usahakan semaksimal mungkin, tapi wallahu alam, mudah-mudahan ada keajaiban semuanya bisa. Apapun itu bisa diusahakan ya. Padahal saya udah nyiapin mau ngirim imam ke sana untuk. Oke. Ya belum, paling 2 bulan akhir Januari mungkin sudah ada update sejauh mana progresnya. Iya. Apa? Teman-teman yang nonton di Instagram juga yang ada Banyak apa? di YouTube, insya Allah juga mendoakan dan ikut bantu Ya. untuk penyelesaian Dingin banget. renovasi Masjid Al-Ikhlas di Edmonton, Kanada, teman-teman. Benar. Ya. Itu kalau minus sampai 18, tangan harus pakai sarung tangan ya, karena Sarung tangan benar. Ini ada glove, ada safety glass. biasa kan ya, 18 lebih. Ya harus dinikmati meskipun dingin. Dari punya ada. Berarti nanti kalau insya Allah saya datang bulan Desember lebih dingin lagi. Tergantung ini Ustaz ya, karena kan itu akan dingin itu fluktuasi ya. Kalau biasanya average-nya itu rata-rata itu minus 15, antara minus 5, minus 15. Kadang kalau minus 20 sampai minus 30 ada, tapi sekitar 2 mingguan. Mudah-mudahan Pak Ustaz datang temperaturnya lebih bagus. Sambil jalan ke dalam Ustaz ya. Insyaallah kita tunjukkan volunteernya siapa aja. Ya. Inilah tim kita. Lumayan banyak. Ada, kalau namanya saya ingat semua. Kalau Ustadz saya kasih tahu nanti lupa namanya. Ini semuanya dari ini yang kawan-kawan sekitar. Terus nanti insya Allah ke depan setiap minggu berkala kita akan kasih laporan perkembangan, kayak mulai dari elektrikalnya sampai ini. Jadi nanti kita usahakan subkontraktor kirim dokumen. Kita juga akan mengunjungi masjid berkala, mungkin 2 kali seminggu untuk memantau perkembangannya. Ini kan ada namanya dana yang fix ya. Fix itu seperti heater, coolernya sama plumbing sama listrik itu udah fix.
itu sekitar hampir 2 M, 2 M, hampir 2,5 M ya. Untuk semua dinding, lantai, keramik, karpet semuanya itu hampir sekitar 300 ribu. Jadi total itu di Canadian dollar kan sekitar 450 ribu atau 6 M kalau dirupiahkan. Sementara sekarang masih 20%, kita masih jauh. Tapi mudah-mudahan Ustaz, ya setelah ikhtiar kita semua, mudah-mudahan kata ada panggilan wakif lebih banyak lagi untuk bisa berdonasi, insya Allah. 3 bulan, ya. Masih kurang sekitar 5 M-an lagi ya. 5 M-an lagi, ya benar masih kurang, masih banyak kurang. Insya Allah. Insya Allah. Saya sangat yakin dana itu bisa terkumpul karena dulu juga kita membangun Masjid As-Solihin di Yokohama begitu. Dan sekarang Masjid Yokohama sudah 70% selesai. Oh, alhamdulillah, amin. Dibangun dari wakaf dari teman-teman semua nih, alhamdulillah. Dan insya Allah bulan Januari ada sujud pertama di Yokohama. Dan bulan April sudah serah terima kunci. Amin. Mudah-mudahan. Di Kanada juga begitu, insya Allah. Edmonton menyusul insya Allah. Iya, insya Allah. Baik, ini sekarang ini yang akan menjadi multi-purpose room, tempat kita ngumpul pengajian untuk anak-anak. Jadi dinding ini akan dilepas. Jadi kita ada more space untuk dibikin jadi multi-purpose room. Selanjutnya di sini, jadi multi-purpose room dari sini sampai ke sana. Dan daerah yang di sini, ini akan menjadi kamar mandi yang perempuan. Jadi di sini alhamdulillah semuanya tile dilepas. Nanti elektrikalnya sudah dilepas juga, mau dipasang elektrik yang baru. Jadi sebenarnya ini kamar mandi untuk jadi washroom, tempat wudhu, tempat kamar mandi, dan itu jadi multiple purpose room. Sementara ini di prayer hall. Di prayer hall yang akan kita kerjakan itu karena insulation. Untuk menahan dingin, insulationnya itu sudah terlalu lama, sudah berumur dari 80, 2000, udah hampir 40 tahun. Karena kita renovasi, lebih baik insulationnya kita lepas, nanti ceilingnya kita pasang insulation yang baru biar lebih bagus. Jadi lebih tahan dingin lagi. Oke, kita ke belakang. Ini mesin penghangat ruangan. Mesin penghangat ruangan ini karena terlalu noise, terlalu berisik, jadi mesin penghangat ini akan dipindahkan ke atas atap. Jadi namanya rooftop HVAC. Jadi kita akan dipasang di atas. Lumayan besar harganya, tapi demi kenyamanan untuk orang yang beribadah, insya Allah nanti akan kita ganti. Ini akan kita lepas, akan kita lelang. Siapa yang ada yang pembeli di marketplace. Jadi yang untuk yang baru akan dipasang di atas. Nanti. Di sini, inilah nantinya yang akan menjadi, di sini ada kamar mandi untuk yang laki-laki. Pintu masuknya dari sini. Akses pintu masuk kamar laki-laki, nanti ada rak sepatu masuk ke dalam. Dari pintu kamar laki-laki, nanti ada dinding. Dari dinding sinilah insya Allah nanti ada kitchen. Jadi ada dapur kecil, ada stove-nya, ada range-nya. Jadi kalau ibu-ibu mau masak, ada fundraising makanan atau ada kegiatan, bisa memasak di sini. Di sini juga ada kamar mandi sedikit. Jika mungkin mudah-mudahan kalau ada imam nanti, ada yang jadi imam kita, ada kamar mandinya, ada washroom-nya khusus, tidak sama dengan tempat duduk laki-laki secara umum. Insya Allah nanti di pojok sini, lupakan makanannya. Di pojok sini nanti office, jadi perkantoran kita kecil, jadi ya imam atau siapa yang itu pengurus, ada office-nya di sini, di tempat sudut di sini. Dan terakhir di pojok sini itu kita namakan storage room, tempat penyimpanan. Soal kita punya inventaris kursi, meja, semua segala macam, itu akan disimpan di sini. Jadi lebih rapi kelihatannya untuk ini. Mudah-mudahan ini demolition mulai, jadi minggu ke depan by week prosesnya akan berjalan
sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan oleh kontraktor. Amin. Yang dikerjakan hari ini itu pelepasan insulation, karena itu sudah ada moisturnya, jadi sudah warnanya juga udah, kalau lihat sini insulasinya udah menghitam ini, jadi sudah tidak layak lagi. Jadi sebelum kita pasang ceilingnya, drywall, kita insulasinya mau kita ganti dulu. Tapi sementara belum bisa diapa-apain karena orang electrical masih bekerja, nanti insulasinya akan dipasang setelah electrical connection selesai. Oke, saya menyelesaikan semua pembongkaran. Karena kenapa kita membongkar, kita sendiri yang membongkar, karena lebih cepat, karena pembongkaran itu sebetulnya waktunya seminggu kalau dekat sama subkontraktor. Kita sendiri karena kita ramai, ada 20 orang, dan untuk membongkar ini tidak perlu specific skill. Jadi karena tidak perlu specific skill, jadi insya Allah kita bisa kerjakan sendiri. Cuman satu hal yang tidak bisa, untuk elektrikalnya, untuk pipa-pipa itu kita tidak bisa, itu harus harus sertifikat. Kalau tidak sertifikat tidak bisa memasang alat seperti itu, jadi kita serahkan kepada yang. Jadi untuk volunteer, saya sendiri bekerja bukan bidang construction, tapi saya bidang bengkel, jadi manufacturing, dan yang teman yang lain seperti Mas Haris ini ada sedikit, dia bukan sedikit, udah banyak perkembangan, dia bisa untuk insulation ini dia bisa ngerjakan, untuk drywall dia bisa kerjakan. Jadi ada beberapa kerjaan yang kemungkinan besar kita akan kerjakan sendiri, tidak sama subkontraktor. Sementara kerja yang lain itu kerja di perusahaan-perusahaan yang tidak ada hubungan kontraktor. Tapi jauh hari sudah kita kasihkan apakah bersedia untuk volunteer, banyak sekali bapak-bapak yang mau ikut. Karena mereka pengen sekali masjid ini bisa selesai dengan secepatnya untuk pembangunan. Ini sangat appreciate sekali ya, semuanya kita kan Senin sampai Jumat bekerja untuk menafkahi istri. Jadi memang kehidupan di sini tak segampang yang kita bayangkan juga, banyak yang harus. Jadi weekday work itu memang harus. Jadi makanya sekarang Sabtu Minggu cuma 1-2 hari ini kesempatan kita untuk bisa melakukan renovasi, membantu untuk demolition. Sisanya kita harus balik kerja lagi untuk beraktivitas untuk kerjaan masing-masing. Ya sebenarnya memang weekend ini sangat berharga untuk mereka sih. Tapi gimana, sangat apresiasi karena mereka mengorbankan waktunya, harusnya berkumpul keluarga, harusnya bisa jalan kemana ke sini, tapi mereka datang ke sini untuk membantu pembangunan masjid. Sudah lebih 50% yang seharusnya dibongkar, yang di dinding sudah semua, jadi banyak-banyak sampahnya sudah selesai. Tinggal framing ini udah, jadi sampai di situ dulu. Nanti kita konsultasi dengan kontraktor lagi apakah cukup atau ada yang perlu lagi. Jadi follow up-nya ada lagi.